Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Purnama Tanjung dengan NIM 22003103 dari Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang hakikat manusia yang mana tujuannya untuk melengkapi tugas proyek UTS saya. Langsung saja, materi pertama tentang hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani, jiwa atau psikis jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil yang membedakan manusia dari hewan, meskipun antara manusia dengan hewan tertentu terdapat kemiripan terutama dilihat dari segi biologisnya. Bentuknya misalnya orang hutan bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan pemakan segalanya. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primata atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primata atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakikat sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Karena manusia mempunyai hati yang halus dan dua pasukannya. Pertama, pasukan yang tampak yang meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Inilah yang disebut pengetahuan. Kedua, pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti saraf dan otak. Inilah yang disebut kemauan. Pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Selanjutnya, ada sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai kemampuan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya, bahkan beberapa filosof seperti Socrates menanamkan bahwa manusia itu zoopolitikon atau hewan yang bermasyarakat. Max Scheler menggambarkan manusia sebagai das Krankentier atau hewan yang sakit yang selalu gelisah dan bermasalah. Kenyataan dan pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia itu hanya berbeda secara gradual, yaitu suatu perbedaan yang melalui rekayasa dapat dibuat menjadi sama keadaannya, misalnya air karena perubahan temperatur lalu menjadi es batu. Seolah-olah dengan kemahiran rekayasa pendidikan, orangutan dapat dijadikan manusia. Padahal kita tahu bahwa manusia mempunyai akal dan pikiran yang dapat dijadikan sebagai perbedaan manusia dengan hewan. Selanjutnya ada wujud sikap hakikat manusia. Pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia menjadi 8, yaitu yang pertama, kemampuan diri. Menurut kaum rasionalis, kunci perbedaan manusia dengan hewan pada dasarnya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan aku-aku yang lain atau dengan mereka dan dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Bahkan bukan hanya membedakan lebih dari itu, manusia dapat membuat jarak atau distansi dengan lingkungannya sehingga mempunyai kesadaran diri bahwa manusia mempunyai kemampuan dengan makhluk lainnya. Selanjutnya ada kemampuan berinteraksi.
Kemampuan berinteraksi yaitu kemampuan menempatkan diri, menerobos, dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan hanya dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan demikian, manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang di sini atau waktu ini, tapi dapat menembus ke sana dan ke masa depan ataupun ke masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menerobos inilah yang disebut kemampuan berinteraksi. Justru karena manusia memiliki kemampuan berinteraksi inilah, maka pada diri manusia terdapat unsur kebebasan. Dengan kata lain, adanya manusia bukan berada seperti hewan di kandang dan tumbuh-tumbuhan di dalam kebun, melainkan mengada di muka bumi. Kemampuan berinteraksi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dari pengalamannya, belajar mengantisipasi sesuatu keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari sesuatu, serta mengembangkan daya imajinasi kreatif sejak dari masa kanak-kanak. Selanjutnya ada kata hati. Kata hati sering disebut hati nurani, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dan yang buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitan dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Realisasinya dapat ditempuh dengan melatih atau kecerdasan dan kepekaan emosi. Tujuannya agar orang memiliki keberanian moral yang didasari oleh kata hati yang tajam. Selanjutnya, moral. Moral juga disebut sebagai etika, yaitu perbuatan sendiri. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam, yaitu benar-benar baik manusia sebagai manusia, merupakan moral yang baik atau moral yang tinggi. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam ataupun merupakan realisasi dari kata hati yang tumpul disebut moral yang buruk atau moral yang rendah. Lazim dikatakan tidak bermoral. Seseorang dikatakan bermoral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai-nilai yang tinggi serta segenap perbuatannya yang merupakan peragaan dari nilai-nilai yang tinggi. Moral atau etika menunjukkan kepada perbuatan yang baik atau benar, dan yang salah, yang berperi kemanusiaan atau yang jahat. Selanjutnya ada tanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntunan kata hati, misalnya penyesalan yang mendalam. Bertanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntunan norma-norma sosial, dan bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntunan norma-norma agama, misalnya perasaan berdosa dan terkutuk. Tanggung jawab yaitu keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Dengan demikian, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Selanjutnya, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak terikat oleh sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Kemerdekaan berkait erat dengan kata hati dan moral, yaitu kata hati yang sesuai dengan kodrat manusia dan moral yang sesuai dengan kodrat manusia tersebut. Selanjutnya ada kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia, sedangkan hak adalah merupakan sesuatu yang patut dituntut setelah memenuhi kewajiban. Dalam realitas hidup sehari-hari, umumnya diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai suatu beban. Tetapi ternyata kewajiban bukanlah menjadi beban, melainkan suatu keniscayaan. Realisasi hak dan kewajiban dalam prakteknya bersifat relatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi,
Meskipun setiap warga punya hak untuk menikmati pendidikan, tetapi jika fasilitas pendidikan yang tersedia belum memadai, maka orang harus menerima keadaan realisasinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Kebahagiaan tidak cukup digambarkan hanya sebagai himpunan saja, tetapi merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kepuasan sejenisnya dengan pengalaman pahit dan penderitaan. Manusia adalah makhluk yang serba terhubung dengan masyarakat, lingkungan diri sendiri, dan Tuhan. Dalam krisis total, manusia mengalami krisis hubungan dengan masyarakat, dengan lingkungannya, dengan diri sendiri, dan dengan Tuhan. Kebahagiaan hanya dapat dicapai apabila manusia meningkatkan kualitas hubungannya sebagai makhluk yang memiliki kondisi serba terhubung dan dengan memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kebahagiaan ini dapat diusahakan peningkatannya. Ada dua hal yang dapat dikembangkan, yaitu kemampuan berusaha dan kemampuan menghayati hasil usaha dalam kaitannya dengan takdir. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peranan tinggi sebagai wahana untuk mencapai kebahagiaan, utamanya pendidikan keagamaan. Selanjutnya ada 4 dimensi yang akan dibahas, yaitu yang pertama dimensi keindividuan atau manusia sebagai makhluk individu. Listen mengartikan individu sebagai orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Tidak ada diri individu yang identik di muka bumi. Demikian kata M.J. Langeveld, seorang pakar pendidikan yang tersohor di negeri Belanda, yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki individualitas, bahkan anak kembar yang berasal dari satu sel telur pun, yang lazim dikatakan seperti pinang dibelah dua, serupa dan sulit dibedakan satu dari yang lain, hanya serupa tetapi tidak sama, apalagi identik. Hal ini berlaku baik dari sifat-sifat fisiknya maupun hidup kejiwaannya atau kerohaniannya. Karena adanya individualitas itu, setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Yang kedua, ada dimensi kesosialan atau manusia sebagai makhluk sosial. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Pernyataan tersebut diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang akan saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Bahkan, adanya kesedihan untuk saling memberi dan menerima itu dipandang sebagai kunci sukses pergaulan. Adanya dorongan untuk menerima dan memberi itu sudah menggejala mulai pada masa bayi. Seorang bayi sudah dapat menyambut dan menerima belayan ibunya dengan rasa senang, kemudian sebagai balasan ia dapat memberikan senyuman kepada lingkungannya, khususnya pada ibunya. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas dorongannya untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Betapa kuatnya dorongan tersebut sehingga bila dipenjarakan merupakan hukum yang paling berat dirasakan oleh manusia. Karena dengan diasingkan di dalam penjara berarti diputuskannya dorongan bergaul tersebut secara mutlak. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan atau manusia sebagai makhluk susila. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan terselubung. Karena itu pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Dalam bahasa ilmiah sering digunakan dua macam istilah yang mempunyai konotasi berbeda, yaitu etiket dan etika. Yang mana etiket artinya persoalan kepantasan dan kesopanan, etika artinya persoalan kebaikan.
Kedua hal tersebut biasanya dikaitkan dengan persoalan hak dan kewajiban. Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua pendapat, yaitu yang pertama, golongan yang menganggap bahwa kesusilaan mencakup kedua-duanya. Etiket tidak bisa dibedakan dari etika karena sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Yang kedua, golongan yang memandang bahwa etiket dan etika perlu dibedakan karena masing-masing mengandung kondisi yang tidak selamanya selalu berjalan. Kesopanan merupakan minyak pelincir dalam pergaulan hidup, sedangkan etika merupakan isinya. Di dalam uraian ini, kesusilaan diartikan mencakup etika dan etiket. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakan sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. Dri Jakara mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya, sehingga dapat diyakini dan dijadikan pedoman dalam kehidupan. Yang keempat, ada dimensi keberagaman atau manusia sebagai makhluk religius. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala sebelum manusia mengenal agama mereka, telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantara alat inderanya, diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Untuk dapat berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada kekuatan tersebut, diciptakanlah mitos-mitos. Kemudian setelah ada agama, manusia mulai menganutnya. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa agama sandaran vertikal manusia. Selanjutnya ada pengembangan wujud sikap hakikat manusia. Manusia terlahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan. Dari kondisi potensi menjadi wujud aktualisasi terdapat rentangan proses yang mengundang pendidikan untuk berperan dalam memberi jasanya. Seseorang yang dilahirkan dengan bakat seni misalnya memerlukan pendidikan untuk diproses menjadi seniman terkenal. Setiap manusia lahir dikaruniai naluri, yaitu dorongan-dorongan yang alami atau dorongan makan, seks, dan mempertahankan diri dan lain-lainnya. Jika seandainya manusia dapat hidup dengan naluri, maka ia tidak berbeda dengan hewan. Hanya melalui pendidikan status hewani itu dapat diubah ke arah status manusiawi. Meskipun pendidikan itu pada dasarnya baik, tetapi pelaksanaannya mungkin saja tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang biasa disebut salah didik. Hal tersebut dapat terjadi karena pendidik adalah manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Selanjutnya, ada pengembangan yang tidak utuh, yaitu pengembangan yang tidak utuh ini terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani, misalnya dimensi kososialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun dominan efektif didominasi oleh pengembangan dominan kognitif. Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Selanjutnya ada sosok manusia seutuhnya. Sosok manusia seutuhnya telah dirumuskan dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Sosok manusia seutuhnya berarti bahwa pengembangan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, kesehatan, ataupun batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab atau rasa keadilan, melainkan keserasian dan keseimbangan antara keduanya sekaligus batiniah. Selanjutnya juga diartikan bahwa pengembangan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat. Selanjutnya juga diartikan sebagai keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa, dan keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi saya yaitu manusia merupakan makhluk yang sempurna. Manusia memiliki akal untuk menghadapi kehidupannya di dunia ini. Akal juga memerlukan pendidikan sebagai objek yang akan dipikirkan. Fungsi akal tercapai apabila akal itu sendiri dapat memfungsikan dan objeknya itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu, manusia pada hakikatnya adalah makhluk pedagogis, makhluk sosial, makhluk individual, dan makhluk beragama. Setiap manusia mempunyai hakikat dan dimensi yang dimilikinya, dan dalam diri manusia itu terdapat potensi-potensi terpendam yang dapat ditumbuh kembangkan menuju kepribadian yang mantap. Manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.